Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube Rahmatustari. Kali ini saya sebagai mahasiswa jurusan Tadris Kimia YIN Batu Sangkar semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi. Dan sebelum kalian menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan sebelum saya menyampaikan materi, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar mendapat kemudahan dalam memahami materi kimia kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Tujuannya adalah mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium agar tidak mengalami kesalahan saat praktikum kimia. Persiapan masuk laboratorium kimia. Yang pertama, menggunakan sepatu tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan kimia. Yang kedua, menggunakan jas laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan kacamata khusus untuk menghindari percikan bahan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata. Yang keempat, menggunakan masker agar terhindar dari gas yang dapat membahayakan tubuh. 5. Melepaskan perhiasan agar logam yang terdapat di perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keenam, menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan yang dapat membahayakan kulit. Adapun aturan lain di dalam laboratorium kimia, yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, mematuhi aturan, baik aturan secara lisan maupun aturan secara tertulis. Yang keempat, dilarang makan dan minum. Yang kelima, membuang limbah alat dengan benar. Yang keenam, melaporkan kejadian apapun kepada asisten laboratorium, laboran, dan dosen pengampu praktikum. Jika melakukan praktikum di laboratorium kimia dan menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebihan, dan jangan dikembalikan lagi ke botol, karena dikhawatirkan menimbulkan kontaminasi bagi zat-zat yang belum dipakai. 2. Jika memanaskan zat-zat kimia, jangan diarahkan ke wajah, karena ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Yang ketiga, jika larutan kimia tumpah di meja atau di lantai, segera dibersihkan supaya tidak terkena tangan atau tidak meleset ke orang lain. 4. Larutan pekat yang tidak terpakai dan akan dibuang di wastafel harus diencerkan terlebih dahulu. Tidak boleh dibuang dalam keadaan pekat begitu saja. Yang kelima, memperhatikan beberapa zat kimia yang berbahaya sebelum menggunakan bahan tersebut. Berikut zat-zat yang berbahaya. 1. Toksin, yaitu bahan kimia yang bersifat racun. Contohnya yaitu karbon tetraklorida atau CCl4. Yang kedua, berbahaya. Bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit. Contohnya yaitu klorin Cl2. Yang ketiga, mudah meledak, yaitu bahan mudah meledak dengan adanya panas. Contoh bahan kimianya ialah kalium klorat atau KClO3. Yang keempat, mudah terbakar, yaitu bahan mudah terbakar dengan api bunsen. Contoh bahan kimianya yaitu asetilena atau C2H2. Yang kelima, korosif, yaitu bahan kimia bersifat korosif dapat merusakkan jaringan hidup. Contohnya ialah asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan asam klorida HCl. Yang kelima, pengoksidasi. Bahan kimia mengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya yaitu kalium permanganat KMNO4. Kegiatan selesai praktikum.
Membersihkan tempat dengan tisu, buang tisunya ke tempat sampah. Yang kedua, lepaskan sarung tangan, lalu melepaskan masker dan buang ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci semua alat dan bersihkan, lalu dikembalikan ke tempat dengan benar.